Halo saudara, senang sekali saya Keisha Prabawa kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Jawa Timur. Di antaranya, 2 pengendara motor di Banyuwangi tewas tertabrak truk. Brankas resto di Jombang dibobol maling, uang 7 juta rupiah raib. Nikmatnya nasi tiwul botok iwak kali di Tulung Agung. Saudara, 2 pengendara motor di Banyuwangi tewas setelah tertabrak truk trailer dari arah berlawanan. Saksi mata mengatakan sebelum tertabrak, kedua korban bercanda dan bermain ponsel. Warga dan polisi langsung mengevakuasi pengendara motor yang tewas di lokasi kecelakaan di Jalan Raya Gatot Subroto, lingkungan Tanjung, Banyuwangi. Korban yang bernama Nurholis, warga desa Alian Banyuwangi itu, menderita luka parah di kepala. Sementara rekannya Agus Aryadi, warga Jember, juga meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan bermula saat Agus Aryadi mengerem mendadak motornya untuk menghindari tabrakan dengan kendaraan di depannya. Naas, motor korban tersenggol kendaraan lain hingga kedua korban terjatuh, lalu tertabrak truk trailer. Saksi mata mengatakan kedua korban sebelumnya bermain ponsel dan bercanda di atas motornya. Berlawanan dan saya sendiri dari arah utara mau ngawal unitnya gitu. Yang korbannya dari arah selatan arah ke utara. Dia ngerem dadak, canda gitu. Jadi kena depannya. Yang bonceng itu lompat lari ke ban. Oh, jadi yang meninggal yang dibonceng Pak? Yang dibonceng. Ya. Ini bercanda gimana sih Mas tadi Mas? Ya, bersanjar bukan HP kayaknya. Bukan HP apa rokok tadi. Langsung tewas di lokasi Mas yang satu? Tewas di lokasi. Kasus kecelakaan ini ditangani tim Satlantas Polresta Banyuwangi. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, mobil bak terbuka yang ditumpangi anggota drum band Senin terguling dan menabrak rumah di jalan raya di Kecamatan Waru Pamekasan. Akibatnya 10 orang terluka, 2 kritis. Pickup hitam yang memuat 15 anggota drum band untuk mengikuti karnaval ini melaju dengan kecepatan tinggi. Saat di jalan menikung di desa Tampojunggua, Pamekasan, mobil yang dikemudikan Ramlan hilang kendali dan terguling. Selain karena ugal-ugalan, pengemudi juga tidak menguasai medan sehingga mengakibatkan mobil terguling dan menabrak rumah. Akibat peristiwa ini penumpang di bak belakang terlempar. Beberapa di antaranya tertimpa atap kanopi rumah. 10 orang terluka, 2 di antaranya kritis. Usai kecelakaan, sopir melarikan diri namun berhasil ditangkap petugas. Mungkin tidak menguasai jalan di wilayah Tambojung. Kenapa? Karena di jalan tersebut pada TKP, waktu kita penanganan TKP, kendaraan tersebut tidak ada sen atau belok sesuai dengan jalan yang sudah ditentukan. Dan tapi kendaraan tersebut lurus dan masuk ke terasnya masyarakat. Kata korban ugal-ugalan kan, jalannya banter gitu. Kalau ugal-ugalan dan tidaknya, kita belum sampai ke situ dan itu masih dalam proses lidik. Polisi masih menyelidiki kecelakaan ini dan memeriksa sopir serta meminta keterangan dari penumpang pickup. Fatur Rozi melaporkan dari Pamekasan. Saudara, sebuah garasi milik kepala desa di Nganjuk ludes terbakar berikut 2 mobil di dalamnya. Sementara di Surabaya, kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik menghanguskan sebuah rumah dan 2 motor. Mobil desa lur ini terbakar. Garasi mobil milik Gunadi, kepala desa Buduran, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, ludes terbakar berikut 2 mobil yang ada di dalamnya. Mobil itu adalah kendaraan siaga desa serta mobil pribadi sang kades. Api pertama kali diketahui tetangga korban. Kobarannya terus membesar sebab garasi terbuat dari kayu.
Petugas PMK yang datang berhasil memadamkan api hingga tak sampai merembet ke rumah Gunadi serta warga lainnya. Untuk penyebab sendiri dan kurang jelas ya. Penyebabnya masih identifikasi oleh pihak kepolisian. dari Damkar sendiri setelah mengetahui ini ditindaklanjuti atau gimana? Kita cukup cuma bisa membantu untuk proses pemadaman sampai dengan pendinginan selesai. Untuk proses selanjutnya adalah polisi. Ini rumah dapur atau rumah utama? Untuk garansi. Oh, garansi. Ya. Sementara di Surabaya, rumah milik Suwondo di sekitar rel kereta api Ketintang, Kecamatan Wonokromo, ludes terbakar. Tak hanya itu, 2 motor juga hangus. Peristiwa terjadi saat rumah kosong ditinggal pergi Suwondo. Api pertama kali diketahui tetangganya yang langsung melaporkannya ke petugas damkar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dan mengakibatkan kerugian yang ditaksir ratusan juta rupiah. Danu Sukendro, Rahmat Hidayat melaporkan dari Nganjuk dan Surabaya. Saudara, hektaran tanaman padi di Desa Paron Ngawi mengering akibat kekurangan pasokan air, sehingga tanaman padi yang berusia 2 bulan itu dibiarkan terbengkalai. Hektaran tanaman padi di Desa Paron, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi mengering akibat tidak adanya air. Sehingga tanaman padi berusia 2 bulan itu dibiarkan terbengkalai. Hal ini disebabkan karena sumber mata air atau sumur di sekitar sawah mengering. Di Desa Paron ada sekitar 3,5 hektar tanaman padi yang mati akibat kekurangan air. Sehingga kerugian petani ditaksir mencapai 50 juta rupiah lebih. Kekurangan air, Mas. Jadi ini airnya itu tidak mencukupi, akhirnya tanaman mati, kering. Ini ada seluas berapa ini, Pak? sekitar 3,5 hektar. Sumur yang ada nggak mampu. Nggak mampu, nggak nutut. Terus kalau udah gini gimana, Pak? Ya sudah nih pasrah, dan ini 50 juta udah habis ini kalau nggak ini. Ragatnya lebih. Oh, kalau sampingnya ini nggak bisa mas nih mas, ini sudah gagal nih mas. Kan di sini lah kemarau panjang kayak gini kan, air ya harus pokoknya terus pokoknya di sini. Kalau nggak mampu lah intinya, kalau udah nggak mampu yang punya ini. Saat ini petani hanya bisa pasrah karena musim kemarau belum berakhir. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Brankas resto di Jombang dibobol maling, uang 7 juta rupiah raib. Selengkapnya usai jeda berikut ini.